Shalom, selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat, semua dalam keadaan baik, keluarga kalian juga ya. Dan kakak senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman semua pada ibadah hari ini. Kiranya kita semua dapat beroleh kesempatan untuk menikmati waktu-waktu yang indah bersama dengan Tuhan dalam ibadah ini. Dan kita juga memperoleh sesuatu yang baru dari firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mau mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Haleluya, amin. Mari teman-teman semuanya, kita mau menyanyikan satu pujian dari NKB 207 atau nyanyian Kidung Baru berjudul Taat Setia Bertekad yang Bulat. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tekad kita untuk senantiasa taat dan setia dalam iman kita kepada Tuhan. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristus Raja serta penebus. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristus Raja serta penebus. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana matamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristus Raja serta penebus. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk hari indah yang Kau berikan kepada kami dan juga keluarga kami, untuk semua kesehatan, nafas kehidupan, kelengkapan anggota tubuh, semua berkat yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu yang berasal dari kasih karunia-Mu, kami mengucap syukur. Bapa yang baik,
Saat ini kami datang kepadamu dalam ibadah ini, kami mau menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir bersama dengan kami mau menikmati saat-saat yang indah bersama dengan Tuhan. Kami mau belajar dari firman-Mu, kami mau memuji dan memuliakan Tuhan melalui mulut kami. Bapak, kalau sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini, kiranya Tuhan mau mengampuni semua dosa-dosa kami, pelanggaran kami, sehingga kami kembali menjadi kudus, sebab Engkau adalah Allah yang kudus, dan kami mau memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan tanpa ada penghalang apapun. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah ini. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga Roh Kudus-Mu yang terus memberikan kami hikmat dan menuntun kami agar kami dapat berkonsentrasi, beribadah kepada Tuhan dan hanya fokus kepada Engkau saja Tuhan dalam waktu ini. Inilah ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita mempelajari bagian dari firman Tuhan pada hari ini, kita mau menyanyikan pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah layak hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Mari teman-teman kita mempersiapkan hati kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan kepada kami saat ini untuk dapat mempelajari firman-Mu. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Engkau dan kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu. Sebab itu saat ini kami mau menyediakan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan dan mempelajari firman-Mu ya Tuhan, yang menyampaikan segala isi hati Tuhan kepada kami anak-anak-Mu, dan Tuhan juga yang membuat kami dapat mengerti setiap apa yang Kau sampaikan kepada kami. Bahkan Tuhan juga memakai hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu yang hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berikan waktu ini bagi Tuhan untuk berbicara kepada kami. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, hari ini kita punya satu tema yang luar biasa. Judulnya GOE, kepanjangan dari God over everything. Allah di atas segala-galanya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belakangan ini masyarakat Indonesia sedang dibuat gempar oleh sebuah kasus kriminal di kalangan institusi kepolisian atau Polri, yaitu kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau yang biasa disapa dengan Brigadir J. Menit demi menit halaman berita online terus update mengenai perkembangan dari pengusutan kasus ini, teman-teman. Semua kalangan ikut penasaran. Kakak juga termasuk salah satunya yang terus mengikuti. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah ikut juga menyimak perkembangan berita ini? Ya, semua penasaran akan apa? Gimana kasus ini setiap harinya bisa menemui titik terang? Ya, ini seperti sebuah kisah novel detektif atau drama detektif kalau teman-teman suka novel bacaan atau mungkin drama yang genrenya adalah detektif ya. Kisah ini rumit, penuh dengan misteri, dan kasus ini cukup memakan waktu untuk sampai pengungkapan terhadap pelaku pembunuhan yang sebenarnya, sekaligus motif di balik pembunuhan itu, teman-teman. Nah, setelah sekian lama, akhirnya diketahui bahwa tersangka atau pelaku penembakan itu mendapat sebuah perintah yang berasal dari atasannya sendiri, sama-sama polisi, ya. Dapat perintah dari atasannya untuk melakukan eksekusi penembakan tersebut. Jadi ini kasusnya polisi menembak seorang polisi juga, dan pelaku ini dapat perintah dari atasannya yang juga seorang polisi. Kita tahu sebagai seorang polisi seharusnya tugas mereka adalah melindungi rakyat, hak-hak asasi manusia, ya, alih-alih menolak daripada si tersangka ini menolak, si tersangka atau pelaku ini lebih taat dan patuh kepada atasannya sendiri, sehingga peristiwa penembakan ini terjadi. Tentu dari kasus ini ada pelajaran berharga yang bisa sama-sama kita renungkan, teman-teman. Menjadi taat itu sebuah pilihan ternyata. Sebuah pilihan yang benar, tapi juga setengah benar. Kenapa menjadi taat itu bisa dikatakan setengah benar? Karena yang jadi faktor penentunya adalah kepada siapa sih kita taat. Menjadi taat kepada oknum yang salah tentunya akan mendatangkan kerugian, bahkan maut seperti yang terjadi dalam kasus penembakan polisi ini. Nah, sekarang kita mau membuka bacaan Alkitab kita hari ini yang terambil dari Keluaran, pasalnya yang pertama. Jadi kita akan meneruskan pembelajaran kita sejak tadi kita belajar dari kisah Yusuf di akhir kitab Kejadian, dan kita akan melanjutkan kisah ini setelah Yusuf wafat dan sampai kepada bangsa Israel yang bertambah banyak di tanah Mesir. Kita buka dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai ke 22. Judul perikopnya orang Israel ditindas di Mesir. Kita baca dari ayat yang pertama, Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Ayat pertama, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Zebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia.
Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita, orang Mesir. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu, orang Israel. Ayat 15, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan-perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Ayat 20, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Ayat 21, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Ayat 22, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi teman-teman, kita mau belajar mengenai apa sih itu ketaatan yang benar dan bagaimana bentuk ketaatan yang benar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Amsal 4 ayat 7 dikatakan, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jadi bagaimana bentuk ketaatan yang benar sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama adalah milikilah hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian dalam ketaatan itu sendiri. Jadi menjadi taat saja tidak cukup, tapi miliki hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian di dalam ketaatan itu. Teman-teman, Mesir saat itu dipimpin oleh seorang raja yang baru. Dikatakan di sana raja yang tidak mengenal Yusuf. Jadi kalau kita ingat cerita sebelumnya, Yusuflah yang membawa keluarganya orang Israel untuk tinggal hidup beranak cucu di tanah Mesir. Karena Yusuf dan orang-orang seangkatan yang kenal dengan Yusuf sudah tidak ada, raja baru ini merasa sepertinya orang Israel terlalu banyak jumlahnya dan mengancam populasi mereka. Nah, raja baru yang memimpin itu, ya, dan pada zaman itu orang percaya bahwa raja itu adalah perwujudan dari Tuhan atau pencipta dari kekuatan yang mengatasi segala-galanya di bumi. Apa yang dititahkan seorang raja sifatnya wajib untuk diikuti, ya. Hukumnya itu tidak bisa dilawan dan juga tidak bisa ditolak. Melihat bangsa Israel yang semakin bertambah banyak jumlahnya di tanah Mesir, raja baru ini jadi resah. Tepatnya ya tadi kakak bilang merasa terancam, ya. Untuk mengatasi persoalan ini, tadi dikatakan di ayat 10, raja baru Mesir ini berkata, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, bangsa Israel tentunya, supaya mereka, bangsa Israel ini, jangan bertambah banyak lagi. Menarik di sini teman-teman, di bagian ini sang raja mengambil sebuah keputusan dan membuat perintah yang ia pikir
dan ia yakini adalah sebuah perintah yang bijaksana. Ya, tadi marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Ia yakin bahwa perintah dan keputusannya ini bijaksana untuk diperbuat oleh orang-orang suruhannya kepada bangsa Israel. Dalam bahasa Inggris, frasa bertindak dengan bijaksana ini memakai istilah to deal shrewdly. Ya, shrewdly berarti in a way that shows a clear understanding and a good judgment of a situation, usually when this results in an advantage, atau dengan cara menunjukkan pengertian yang jelas dan pertimbangan yang baik terhadap sebuah situasi. Biasanya ketika hal itu memberikan sebuah keuntungan. Dalam bahasa Indonesia umumnya diartikan shrewdly ini sebagai pintar, cerdas, cerdik, atau lihai. Nah, keputusan yang berhikmat serta bijaksana dan penuh pengertian itu adalah modal seorang pemimpin, ya teman-teman. Kita memilih seorang pemimpin yang kita rasa dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan orang-orang yang dipimpin olehnya pun sangat mengandalkan dan bergantung kepada semua keputusan dari sang pemimpin itu. Misalnya kita di organisasi di sekolah. Kalau ada ketua, misalnya ketua OSIS, ketua BEM, perhimpunan, kita mengandalkan ketua itu untuk dapat mengatur jalannya organisasi. Nah, teman-teman, akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua pemimpin itu memiliki hikmat yang benar. Sehingga mereka bisa saja mengambil keputusan atau memberi perintah yang tidak tepat. Raja Mesir kala itu akhirnya dipakai oleh iblis untuk menggagalkan rencana Allah bagi bangsa Israel dan penggenapan janji-janjinya atas kehidupan manusia dengan keputusan dan perintahnya yang keliru. Oleh sebab itu, ketika kita di posisi bawahan, teman-teman, sebagai orang yang dipimpin, baik itu dalam sebuah organisasi di lingkungan pendidikan, atau di tempat kerja kelak nanti, atau bahkan sebagai rakyat kita ya, dari sebuah pemerintahan negara ini, kita wajib memiliki hikmat kebijaksanaan dan pengertian dalam ketaatan kita kepada pemimpin kita. Dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, apalagi hanya bersandar pada pengertian manusia ya, pemimpin yang tidak bijaksana. Teman-teman, terutama kita semuanya adalah anak-anak Tuhan ya. Perlu pertimbangan apakah keputusan atau perintah yang diberikan kepada kita itu benar dan sesuai dengan standar Tuhan enggak? Jangan sampai kita menjadi anak buah dari sebuah tindakan kejahatan atau kriminal seperti yang diperintahkan oleh Raja Mesir, yang bisa jadi membawa kita kepada dosa, bahkan maut. Bagaimana seorang anak Tuhan bisa beroleh hikmat yang benar untuk memfilter keputusan dan juga perintah dari pimpinan kita? Dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa memiliki hikmat yang benar untuk menyaring keputusan dan perintah dari pimpinan kita. Mintalah hikmat kepada sumbernya. Sumber dari segala hikmat itu adalah Allah itu sendiri. Dalam Amsal 2 ayat 6 bahkan dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jika kita semua ingin berhikmat, bisa memilih mana yang benar dan tidak, bisa mengerti standar dan juga kehendak Tuhan, bahkan kita ingin punya pengetahuan yang lebih, bisa menjadi seseorang yang pandai dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, maka kita datang kepada Tuhan yang memiliki hikmat dan yang dengan murah hati memberikan hikmat kepada orang-orang yang meminta kepadanya. Lalu yang kedua, bagaimana kita sebagai anak Tuhan bisa memiliki bentuk ketaatan yang tepat? Yang kedua adalah taat kepada Allah lebih daripada kepada manusia.
Sifra dan Pua, dua nama yang disebutkan dalam bacaan kita hari ini, adalah dua orang bidan yang diperintahkan oleh Raja Baru Mesir untuk menolong sekaligus membunuh. Unik ya di sini ya, terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Dikatakan Raja Mesir meminta kepada dua bidan Mesir ini datang kepada wanita-wanita Israel yang akan melahirkan anak-anaknya untuk menolong sekaligus membunuh mereka. Jadi menolong supaya bisa bersalin dengan baik. Tapi begitu ternyata anaknya laki-laki, bunuhlah mereka. Anaknya perempuan, biarkan dia hidup. Nah, perintah atau titah seorang raja tadi kita sudah pahami bahwa dianggap penting, setinggi perintah Tuhan pada zaman itu. Jadi perintah Raja Mesir ini hukumnya itu wajib, harus ditaati oleh kedua bidan ini. Tapi yang bisa kita teladani dari kedua bidan ini, dikatakan dalam ayat 17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Ya, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah, tidak melakukan yang Raja Mesir katakan kepada mereka. Wow, mungkin kalau kita ada dalam posisi bidan ini, kita akan cenderung untuk menaati perintah raja ya, karena ancamannya adalah kamu turuti perintah raja atau mati. Daripada kita kehilangan nyawa, mungkin kita akan memilih untuk melakukan perintah raja. Tapi luar biasa, kedua bidan ini tercatat sebagai orang-orang yang takut akan Allah, teman-teman. Apa yang dilakukan Raja Mesir bagi para bidan ini, menurut para bidan ini, jelas-jelas melanggar kebenaran Allah, tidak sesuai dengan kebenaran dan juga kehendak Allah. Ibaratnya ini bukan cara mainnya Tuhan nih. Nggak bener nih perintah Raja Mesir. Nggak boleh nih kayak gini. Nah, oleh sebab itu teman-teman, para bidan Mesir ini akhirnya melakukan hal yang benar, yaitu mereka memilih untuk lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Dalam Mazmur 25 ayat 12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Mereka yang takut akan Tuhan, Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan jalan, Tuhan tunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah, teman-teman, karena ketaatan para bidan ini kepada Allah melebihi ketaatan mereka kepada Raja Mesir, maka pekerjaan Allah atas bangsa Israel dapat dilanjutkan. Sehingga semakin bertambah banyak, dikatakan dalam bacaan tadi, keturunan bangsa Israel semakin berlipat ganda. Bahkan tidak hanya itu teman-teman, Allah pun memberkati bidan Sifra dan juga bidan Puan dengan memberikan mereka keturunan dalam rumah tangga mereka. Pada zaman itu seorang bidan punya tugas untuk sibuk saja menolong orang lain melahirkan, tapi mereka sendiri tidak diperkenankan untuk memiliki keturunan karena itu akan menghambat pekerjaan mereka. Nah, oleh karena ketaatan mereka, Allah memberkati bukan hanya si Sifra dan Pua ini saja, bahkan memberkati keturunannya. Akhirnya mereka, keluarga mereka bisa mempunyai keturunan. Dan Sifra dan Pua ini kita kenal bukan berasal dari bangsa Israel ya teman-teman. Bukan dari bangsa yang termasuk dalam bangsa perjanjian Allah. Akan tetapi para bidan Mesir ini mengenal Allah. Sikap takut akan Tuhan sangat berkaitan erat dengan yang namanya pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan Allah, teman-teman. Sebab itu, mereka, para bidan ini beroleh hikmat serta mengerti apa itu kebenaran. Sehingga ketaatan seperti inilah yang perlu kita contoh untuk kita menghadapi situasi-situasi di zaman kita ini. Dalam Amsal 2 ayat 5 dikatakan, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi tidak mungkin kita bisa takut akan Tuhan tapi kita tidak mengenal Allah, dan kita pun tidak bisa mengenal Allah lebih jauh lagi kalau kita tidak punya sikap takut akan Allah. Oleh sebab itu yang kedua, taatlah kepada Allah lebih daripada taat kepada manusia. Teman-teman, kesimpulannya pada hari ini, dalam kehidupan kita dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, baik sebagai seseorang yang dipimpin, bahkan sebagai seseorang yang memimpin, entah itu di keluarga, di organisasi, di lingkungan masyarakat, di pemerintahan, negara, di mana saja, milikilah
dua bentuk ketaatan yang benar tadi, sebagaimana yang Tuhan kehendaki bagi diri kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan sekaligus utusan Tuhan, marilah kita senantiasa memiliki ketaatan yang diikuti oleh hikmat dan juga pengertian yang tepat, serta taatilah Allah terlebih dahulu. Letakkanlah Allah di atas segala sesuatunya di dunia ini. God over everything. Letakkan Allah di atas semua masalah kita, di atas semua tantangan kita, di atas semua keputusan kita, di atas semua langkah hidup kita. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri teladankan kepada kita, teman-teman, sepanjang hidupnya di dunia ini sebagai manusia. Yesus yang sekalipun ia adalah Allah, Yesus taat sampai di kayu salib. Hanya taat kepada Allah. Ia lebih memilih untuk taat kepada Allah ketimbang taat kepada iblis yang saat ia dicobai setelah 40 hari berpuasa dan ditawarkan dengan pilihan-pilihan duniawi yang menyenangkan. Yesus juga memilih untuk lebih taat kepada Allah dan juga rencana Allah daripada harus menaati keinginan manusia, saran-saran manusia yang ingin menyalahgunakan kekuatan dan juga karunia-Nya untuk sesuatu yang salah. Ia juga memilih untuk lebih taat kepada Allah daripada kepada murid-muridnya dan pemerintah-pemerintah saat itu yang bisa saja menyelamatkan dirinya dari ancaman salib. Ketaatan Yesus, ketaatan bidan-bidan Mesir tadi adalah ketaatan bagaikan seorang hamba, ya teman-teman. Ketaatan seorang hamba kepada tuannya. Ketaatan kepada Allah inilah yang seharusnya melandasi seluruh bentuk ketaatan kita kepada semua pimpinan-pimpinan yang Tuhan utus di dunia ini. Ketaatan kepada Allah yang seperti inilah yang melandasi ketaatan kita kepada orang tua, kepada ketua organisasi kita, kepada guru, pimpinan kita, kepala daerah, kepala negara, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian Bapa kita di sorga juga akan memberikan segala sesuatu yang baik menurut kasih karunia-Nya kepada kita anak-anak-Nya. Berkat dan janji daripada Allah senantiasa tidak akan jauh sepanjang hidup kita, selama kita hidup berkenan kepada Allah, selama kita mengutamakan Allah di atas segalanya, selama kita lebih taat kepada Allah, kepada janjinya, kepada firman-Nya, kepada perintahnya, kehendaknya, dan rencananya bagi kehidupan kita. Kakak mau tutup dengan satu ayat dari Kolose 3 ayat 22, dikatakan di sana, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami pada hari ini bentuk ketaatan yang benar sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan telah menegur kami melalui cerita-cerita pada hari ini sehingga kami tidak lagi ke depannya mengutamakan ketaatan kepada manusia saja untuk menyenangkan hati mereka dan demi keuntungan kami sendiri. Namun kami mau beroleh hikmat, pengertian, dan pengenalan akan Tuhan dan memiliki bentuk takut akan Tuhan sehingga kami dapat lebih taat kepada Engkau dibandingkan taat kepada manusia. Jauhkanlah kami daripada jalan-jalan orang fasik yang sesat yang membawa kami kepada dosa dan juga kehancuran. Melainkan terus Engkau, Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, memberikan kami hikmat, pengertian sehingga kami dapat mengenal jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan kehendak dan juga rencana Tuhan. Kami mau agar kiranya Engkau terus menuntun kami di jalan yang Engkau pilih bagi kami. Jika Engkau tidak membawa kami ke dalam jalan-jalan itu dan Engkau tidak menyertai kami, maka jangan biarkan kami terjatuh dalam jalan yang sesat, melainkan biarlah Engkau terus menuntun kami hanya di jalan di mana Engkau menyertai kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu ini dapat terus kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan dapat kami bagikan kepada orang-orang terdekat kami. Dan selepasnya kami sesudah ibadah ini, ya Tuhan juga yang senantiasa menyertai apapun aktivitas kami. Berikan kami kesehatan dan perlindungan, dan semua rencana-rencana kami serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan saja yang berkehendak atas kehidupan dan masa depan kami. Dan saat ini kami akan menutup ibadah serta doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan teman-teman, banyak hal yang kita bisa pelajari hari ini. Kita mau senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan dan meletakkan Tuhan di atas segala sesuatunya dalam kehidupan kita sepanjang umur kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat studinya, dan dalam segala hal yang dilakukan tetap andalkan Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.